Hi everyone, welcome back di episode terakhir Sweet Home. Episode terakhir diawali dengan Hyunsu yang turun bersama dengan seorang pria yang menyelamatkannya kemarin. Kemudian Hyunsu pergi ke ruangan isolasi. Dia bersama Seo-kyung. Dia merasa bersalah karena telah membunuh istri dari Pak Kim. Hyunsu menemui pria tadi. Pria itu bercerita bagaimana dia dijadikan eksperimen dan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang itu. Di saat mereka sedang asik ngerumpi, tiba-tiba Yongsu berteriak-teriak dari luar ruangan. Hyunsu pun dan pria itu segera keluar dari ruangan itu dan menemui Yongsu. Ternyata para penghuni apartemen sedang membasmi monster. Monster itu seperti lendir, jadi mereka membakar monster itu. Sementara itu, Byung-il dan temannya sedang menginterogasi salah satu anggota pemberontak yang kemarin turun dari lantai atas. Seo-kyung memberitahu Eun-hyuk bahwa kemarin dia diberi suatu tombol yang jika ditekan akan mendatangkan para tentara. Namun Eun-hyuk menyimpan tombol itu di dalam laci. Di sisi lain, Pak Han sedang sibuk menggali suatu lubang di dekat makam. Sementara Yuri yang sakit asma, dia tiba-tiba kambuh sehingga Sang-wook membawanya untuk pergi keluar apartemen. Namun mereka dihalangi oleh pria yang terinfeksi spesial itu, alias teman baru Hyunsu. Hyunsu membiarkan mereka pergi. Namun tak selama beberapa lama, tiba-tiba teman barunya itu menembak Yuri dan para penghuni apartemen. Hyunsu benar-benar terkejut dan mendorong teman barunya itu. Nah, ternyata Byung-il yang kena tembakan itu, dan Byung-il pun mati. Sementara Pak Han, dia berhasil menemukan terowongan yang selama ini dia cari. Nah guys, karena amarahnya Hyunsu, untuk pertama kalinya dia berubah menjadi monster. Amarah Hyunsu menjadi tidak terkendali karena pria yang terinfeksi ini mengaku bahwa dialah yang menyamar menjadi istri dari Pak Kim. Hyunsu pun membunuh pria ini. Jisoo dan Eun-hyuk hendak menyerang Hyunsu karena perubahannya menjadi monster, dan Eun-hyuk pun melarang mereka. Saat Hyunsu menuju ke arah mereka, tiba-tiba Pak Han datang dan memeluknya. Tak lama kemudian, Hyunsu pun berhasil kembali menjadi manusia dan dia jatuh pingsan. Sedangkan Pak Han, dia meninggal dunia. Kita ke Sang-wook dan juga Yuri. Tampaknya di sini Yuri tewas karena tembakan tadi. Hyunsu sadar dari pingsannya. Dia sepertinya kehilangan ingatannya. Namun dia merasa sedih saat melihat Pak Han telah meninggal. Soo-young dan Yongsu tampak bertengkar. Tak lama kemudian, kakek Han datang dan memberikan rencana untuk mereka. Rencana ini dibuat oleh Pak Han untuk Yongsu dan Soo-young. Pagi harinya, Soo-young memanggil Seo-kyung dan berkata bahwa kakek Han tidak kunjung bangun, dan ternyata kakek Han telah meninggal dunia. Jasadnya diletakkan bersebelahan dengan jasad Byung-il. Saat Seo-kyung hendak menggali kubur mereka, tiba-tiba Seo-kyung menemukan suatu tempat rahasia di bawah tanah. Nah, jadi orang yang terinfeksi spesial tadi itu belum mati guys, dan dia masih hidup. Nah, satu orang kelompoknya ini berhasil menuju ke ruang bawah tanah dan tiba-tiba dia menginjak ranjau, dan inilah yang terjadi. Karena hal itu membuat para tentara yang sudah berada di depan gedung apartemen menembaki gedung apartemen, dan seluruh penghuni apartemen segera menuju lantai bawah tanah. Saat mereka semua sudah menuju ke lantai bawah tanah, Eun-yu menyadari bahwa Hyunsu tidak ada dan dia hendak menyusulnya. Namun Eun-hyuk melarangnya.
Eun-hyuk berjanji untuk kembali dan membawa Hyun-soo. Hyun-soo ternyata tidak akan kembali ke lantai bawah tanah. Dia malah pergi keluar, dan Eun-hyuk tidak kunjung kembali. Saat Seo Hye-kyung hendak menutup pintu, Eun-hyuk mengingat perkataan Eun-hyuk bahwa sesuatu yang dijanjikan pada situasi seperti ini kemungkinan adalah suatu kebohongan. Eun-hyuk sedang duduk di depan ruangan CCTV sambil mendengarkan musik dan melihat foto masa kecilnya bersama keluarganya. Hyun-soo menyerahkan diri kepada para tentara. Sementara itu, di lantai bawah, tiba-tiba mereka bertemu dengan Gom, anjing kecil milik salah satu wanita penghuni apartemen ini. Gom menunjukkan jalan keluar untuk mereka semua. Mereka pun berhasil keluar. Ternyata para tentara datang karena berhasil melacak keberadaan Seo Hye-kyung. Para penghuni apartemen dibawa ke tempat yang lebih aman menggunakan mobil. Mereka menunggu Seo Hye-kyung, dan ternyata Seo Hye-kyung tidak pergi bersama mereka. Sedangkan Hyun-soo, dia terkejut karena sudah berada di dalam mobil, dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya, yaitu Pyong Sang-wook. Nah guys, bagaimana endingnya? Sepertinya ini bakal ada season keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang channel ini.